أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Suatu kali junjungan kita Hazrat Aqdas Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di suatu majelis. Kemudian ada satu jenazah lewat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghentikan pembicaraan beliau lalu berdiri untuk menghormati jenazah tersebut. Para sahabat yang hadir pada saat itu juga melakukan hal yang sama. Ketika jenazah itu sudah berlalu, seseorang di dalam majelis berkata, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah seorang jenazah seorang Yahudi." Ketika mendengar hal ini, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika ia seorang Yahudi, lantas apakah ia bukan seorang manusia?" Kalimat yang terlihat sederhana ini tampak begitu berharga pada kitab undang-undang hak asasi manusia dan piagam hak asasi manusia internasional yang dibuat oleh dunia beradab sekarang ini. Peristiwa ini memperlihatkan kepada kita satu teladan penghormatan terhadap kemanusiaan. Peristiwa ini menyatakan bahwa perbedaan agama dan kepercayaan sama sekali tidak mengizinkan kita untuk menjadi lalai dari hak-hak asasi manusia. Jika itu seorang Hindu, lantas mengapa? Jika itu seorang Muslim, lantas mengapa? Jika itu seorang Yahudi atau Kristen, lantas apa bedanya? Karena Al-Quran menasihatkan kepada kita bahwa manusia pada permulaannya diciptakan dari satu wujud, dan dari sisi hak-hak secara umum semua manusia sama dan semuanya berhak untuk dihormati. Sebagaimana tertera dalam ayat dari surah Al-Hujurat yang baru saja saya tilawatkan di hadapan Anda, yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Waspada. Namun sangat disayangkan, manusia secara keseluruhan telah melupakan pelajaran ini. Manusia telah menganggap beberapa garis yang tergambar di peta sebagai takdir ilahi. Mereka lupa bahwa geografi itu dibuat oleh manusia, tetapi manusia diciptakan oleh Tuhan Sang Pemilik segalanya. Di dunia saat ini, baik Muslim, Yahudi, Kristen, maupun penganut agama lain telah menjadi korban dari pandangan sempit tersebut, sehingga keputusan pelanggaran hak asasi manusia diambil dengan mengedepankan isu-isu agama, geografis, dan kebangsaan. Lebih dari 200 negara memiliki benderanya masing-masing di dunia, tetapi bendera umat manusia tidak terlihat di seluruh dunia. Dan mungkin itulah sebabnya terkadang orang-orang yang tewas di salah satu sisi geografis hanyalah dianggap sebatas angka tanpa identitas. Sedangkan orang-orang di sisi lainnya diidentifikasi berdasarkan hubungan kekerabatan seperti ibu, ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak laki-laki, anak perempuan. Bukan hanya sebagai statistik atau angka.
Tindak kesewenang-wenangan dari orang-orang zalim digambarkan sebagai tindakan menjaga hukum, sedangkan rintihan para korban dianggap sebagai caci makian. Bahkan tidak diketahui apakah makanan yang akan terlebih dahulu tiba sebagai bantuan ataukah justru kematian. Dan dalam kezaliman tersebut, umat manusia di masa sekarang ini secara kolektif bergabung pada masing-masing pihak. Inilah zaman yang kesaksian mengenainya disampaikan oleh Al-Quran kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Yani zaman menjadi saksi bahwa manusia berada dalam kerugian yang besar kecuali mereka yang beriman kepada Nabi. Hazrat Masih Maud Salam bersabda berkenaan topik ini. Allah Ta'ala telah menetapkan dunia ini sebagai satu hari dan menyamakan zaman Rasulullah SAW dengan waktu asyar. Lantas, ketika zaman Rasulullah SAW adalah waktu asyar, maka kemudian sekarang 1324 tahun kemudian, apa nama dari zaman ini? Bukankah ini adalah masa mendekati terbenam? Ketika hampir terbenam, maka jika ini bukanlah zaman turunnya Al-Masih, maka tidak ada masa lain setelahnya. Alhasil, zaman inilah zaman turunnya Masih Maud yang akan membawa kembali iman dari bintang suraya di zaman ini dan mengukuhkan ajaran hakiki Islam ke dalam hati manusia, serta mengingatkan kembali nasihat Hazrat Muhammad SAW pada kesempatan Haji Wada berikut ini. Wahai manusia, Tuhan kalian adalah satu dan Bapa kalian yakni Adam alaihissalam juga adalah satu. Oleh karena itu dengarlah baik-baik. Seorang Arab tidaklah memiliki keutamaan atas orang non-Arab. Tidak juga seorang non-Arab atas seorang Arab. Tidak juga seorang berkulit putih memiliki keutamaan atas orang kulit hitam. Tidak juga seorang kulit hitam atas orang kulit putih. Siapapun di antara mereka yang terdepan dalam kebaikannya, dialah yang lebih utama. Para hadirin yang terhormat, pada hakikatnya Islam adalah agama yang agung, yang sejak ayat pertama pun telah memperkenalkan kepada kita satu Tuhan yang merupakan Rabb sekalian alam. Dan surah terakhir pun menyebutkan satu Rabb yang merupakan sang pemilik dan sembahan seluruh umat manusia. Dan pesan apapun yang ada di antara surat pertama dan terakhir tersebut, seiring ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, juga berkali-kali mengingatkan supaya hendaknya bersikap simpati kepada umat manusia. Jadi inilah agama Islam yang mengandung kedamaian dan rasa simpati terhadap umat manusia yang ditakdirkan untuk dihidupkan kembali di zaman ini melalui perantaraan Hazrat Masih Maud Salam. Alhasil, beliau seraya meletakkan pondasi dari jemaat ini, menyertakan dalam syarat baiatnya perkara berikut, bahwa setiap Ahmadi yang baiat akan menyatakan hal ini, bahwa semata-mata demi Allah Ta'ala ia akan sibuk dalam rasa simpati terhadap makhluk Allah secara umum dan sebisa mungkin memberikan manfaat kepada umat manusia dengan segenap potensi dan karunia yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya. Inilah janji baiat untuk masuk ke dalam Ahmadiyah yang telah ditetapkan oleh Hazrat Masih Salam. Jadi setiap orang dapat memahami bahwa seorang utusan Allah Ta'ala yang mendasarkan hubungan rohaninya hubungan rohani dengannya atas hal tersebut, maka betapa akan luhurnya teladan beliau sendiri berkenaan dengan hal ini. Dan dengan karunia Allah Ta'ala memang demikianlah adanya. Hazrat Masih Maud Salam berulang kali bersabda, "Aku bukanlah musuh dari seseorang, dan hatiku penuh dengan rasa simpati terhadap semua manusia dan setiap kaum." Dan dari sisi ini beliau alaihissalam telah menghidupkan kembali peristiwa-peristiwa dalam kehidupan junjungan beliau Hazrat Muhammad Mustafa SAW. Seolah-olah ini adalah bendera universal dari rasa simpati kemanusiaan yang telah jatuh dari tangan umat manusia, dan beliau kibarkan kembali di dunia dalam ketaatan beliau kepada Rasulullah SAW. Dan dunia dengan sangat takjub mendengar kembali
pengumuman ini bahwa bendera kami akan menjadi tempat perlindungan bagi setiap orang yang berfitrah baik tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan. Dan kemenangan agung yang terakhir dihubungkan dengan wujud kami, yakni Hazrat Masih Maud salam. Hazrat Masih Maud salam bersabda, inilah prinsip kami, bersikaplah simpati kepada seluruh umat manusia. Nare takbir. Hazrat Muhammad Mustafa, Gulam Ahmad Ki Z, Khilafat Ahmadiyah. Nare takbir. Inilah prinsip kami, bersikaplah simpati kepada seluruh umat manusia. Jika seseorang melihat seorang tetangganya yang beragama Hindu, rumahnya sedang terbakar, dan ia tidak bangkit untuk membantu memadamkan api, maka aku katakan dengan sebenar-benarnya bahwa ia bukanlah bagian dariku. Jika seseorang dari antara pengikut-pengikut kami melihat ada seorang Kristen hendak dibunuh, dan ia tidak membantu menyelamatkannya, maka aku katakan dengan sebenar-benarnya bahwa ia bukan bagian dari kami. Jika kita berhenti sejenak dan memperhatikan kondisi dunia saat ini, maka tampak dengan jelas bahwa dunia telah begitu jauh dari akhlak-akhlak tersebut. Pada masa ini kita melihat bahwa utusan Allah Ta'ala sangat dibutuhkan di zaman ini. Hazrat Masih Maud salam bersabda, aku sampaikan kepada seluruh umat Islam, Kristen, Hindu, dan Arya bahwa aku tidak memiliki seorang pun musuh di dunia ini. Aku mencintai umat manusia sebagaimana seorang ibu mencintai anak-anaknya, bahkan lebih dari itu. Hadirin sekalian, seiring dengan ajaran tersebut, Hazrat Masih Maud salam juga memperlihatkan teladan beliau sendiri berkenaan dengan hal ini. Suatu teladan yang sebelumnya dibaca oleh dunia dalam buku-buku sejarah kehidupan Hazrat Rasulullah SAW. Beliau alaihissalam sendiri menceritakan peristiwa berikut. Suatu kali aku pergi keluar untuk jalan-jalan dan ada seorang aparat desa bidang pertanahan bersamaku. Di jalan, aku bertemu dengan seorang wanita yang lemah yang meminta kepada aparat desa tersebut untuk dibacakan sebuah surat, tetapi ia menolaknya dengan kasar dan mengusirnya. Hazrat Masih Maud salam menceritakan, hatiku terluka melihat kondisi wanita tua tersebut. Aku menghampiri wanita itu lalu membacakan surat tersebut dan menjelaskan sebaik mungkin kepadanya. Melihat hal ini, aparat desa tersebut menjadi sangat malu karena ia juga terpaksa berhenti berjalan, tetapi ia luput dari pahala memberikan sikap simpati kepada makhluk Allah. Bukankah ini benar-benar suatu teladan Islam yang sejati yang tampak dalam kehidupan junjungan kita Hazrat Muhammad SAW? Dahulu ada seorang wanita setengah gila bernama Ummu Zafar di Madinah. Suatu kali ia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, saya ada urusan dengan Tuan dan saya ingin berbicara dengan Tuan di tempat terpisah. Setelah mendengar perkataan wanita tua yang setengah gila ini, beliau SAW bersabda, wahai Ummu Zafar, saya dapat duduk berbincang dengan Anda di jalan atau gang manapun di kota ini yang Anda inginkan. Maka sesuai dengan keinginannya, ia duduk di satu tempat dan Rasulullah SAW pun duduk bersamanya. Dan beliau SAW tidak beranjak dari sana selama wanita tersebut belum merasa tentram. Hadirin sekalian, tanggal 5 Januari 1900 terjadi suatu peristiwa yang unik di Kadian. Saudara-saudara sepupu Hazrat Masih Maud salam mendirikan sebuah tembok di jalan menuju Masjid Mubarak dengan tujuan semata-mata untuk menyakiti. Yang akibatnya akses jalan orang-orang yang datang untuk sholat di masjid dan yang hendak bertemu dengan Hazrat Masih Maud salam menjadi tertutup. Pada awalnya diupayakan perdamaian, tetapi Mirza Imamuddin Sahib tidak hanya jelas-jelas menolak, bahkan sampai-sampai mengatakan bahwa setelah keputusan pengadilan ia akan mengurung beliau alaihissalam dengan mendirikan tembok panjang di depan pintu rumah beliau alaihissalam. Perkara ini sampai ke pengadilan.
Dan persidangan yang menyakitkan ini berlangsung hingga waktu yang lama. Lalu pada akhirnya Hazrat Masih Maud salam menang, dan tidak hanya tembok yang diruntuhkan, bahkan pengadilan juga mengeluarkan perintah pengenaan biaya gugatan dan penyitaan terhadap pihak lawan. Atas hal itu para penentang yang hingga saat-saat terakhir mengancam akan mengurung beliau alaihissalam mengirim sebuah surat ke hadapan Hazrat Masih Maud salam dengan penuh kerendahan hati dan permohonan, hingga menyatakan, "Mengapa engkau mempermalukan kami sebagai saudara dengan penyitaan ini?" Ketika Hazrat Masih Maud salam mengetahui situasi tersebut, beliau alaihissalam dengan marah bersabda kepada pengacara beliau, "Mengapa tuntutan biaya gugatan dibebankan kepada mereka tanpa seizin saya? Segera tarik kembali hal itu." Di sisi lain beliau alaihissalam mengirimkan jawaban, "Anda tenang saja, tidak akan terjadi penyitaan." Bukankah ini adalah teladan bersikap baik terhadap para musuh yang telah kita lihat di masa-masa awal? Ketika Abu Sufyan datang ke hadapan Hazrat Rasulullah dengan membawa rekomendasi dari kaum Quraisy yang tengah dilanda kelaparan, dan ia berkata, "Engkau memerintahkan untuk menjalin silaturahmi, kaum engkau saat ini tengah sekarat. Berdoalah kepada Allah untuk mereka supaya musibah ini dijauhkan." Maka Rasulullah SAW mengabulkan permintaan yang penuh kerendahan hati dan permohonan ini dan berdoa untuk mereka. Maka dengan turunnya hujan, masa paceklik ini menjadi hilang atau berakhir. Hadirin sekalian, Hazrat Maulwi Abdul Karim Sahib yang tinggal di salah satu bagian rumah Hazrat Masih Maud salam meriwayatkan bahwa pada hari-hari ketika di Punjab tersebar wabah taun yang mengerikan yang mengenainya Hazrat Masih Maud salam telah menubuatkan setelah mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala yang merupakan satu tanda kebenaran beliau alaihissalam, dan ribuan orang menjadi korban tewas akibat taun ini. Pada suatu hari beliau mendengar Hazrat Masih Maud salam tengah memanjatkan doa berikut dalam kesendirian dengan penuh rintihan dan keperihan. "Wahai Tuhanku, jika orang-orang ini binasa karena azab taun, maka siapa yang akan beribadah kepada Engkau?" Maulwi Abdul Karim Sahib menuturkan, dalam suara beliau sedemikian rupa terdapat keperihan dan kerawanan sehingga orang yang mendengarnya menyangka itu adalah suara air yang mendidih. Siapa orang di dunia ini yang kita lihat yang tanpa mempedulikan tertawaan dan cemoohan para penentangnya, tetap memohon sarana kebaikan kepada Allah Ta'ala bagi umat manusia, bahkan terhadap tanda yang menunjukkan kebenaran dirinya. Dalam sejarah Islam, tersimpan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kecintaan Hazrat Masih Maud salam dan junjungan kita Rasulullah SAW kepada umat manusia. Bukankah peristiwa Taif adalah satu contoh dari rasa simpati yang seperti itu? Hazrat Rasulullah SAW sedemikian rupa dihujani batu sehingga seluruh badan beliau berlumuran darah. Tetapi ketika Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat kepada beliau SAW untuk memberikan hukuman terhadap orang-orang yang zalim tersebut, maka beliau bersabda, "Aku tidak menginginkan kebinasaan mereka. Aku berharap Allah Ta'ala akan menciptakan wujud-wujud yang menyembahnya di antara orang-orang ini." Dan kita semua mengetahui bahwa kemudian pada akhirnya demikianlah yang terjadi, dan Bani Saqif yang merupakan penduduk Taif menjadi pengikut dari sang Nabi suci tersebut. Padahal sebelumnya mereka melempari beliau SAW dengan batu. Hadirin sekalian, ketika Pandit Lekram, seorang musuh besar Islam dari kalangan kaum Arya, binasa sesuai dengan nubuatan Hazrat Masih Maud salam, maka beliau alaihissalam bersabda, "Saat ini hati kami dalam kondisi yang unik. Ada rasa sakit, ada juga kebahagiaan. Penyebab rasa sakit itu ialah sekiranya Lekram bertaubat, tidaklah perlu berlebihan, cukup sebatas berhenti dari melontarkan kata-kata buruk. Maka aku bersumpah demi Allah Ta'ala, aku akan berdoa untuknya, dan aku berharap bahwa sekalipun dia telah dipotong-potong, tetap akan hidup kembali." Inilah ajaran Islam yang penuh dengan rasa simpati. Dan bukankah ini ajaran yang paling dibutuhkan zaman ini? Karena pada zaman ini sudah menjadi kondisi manusia bahwa sebagai respon terhadap satu pukulan musuh,
mereka membalasnya dengan tindakan yang mengakibatkan terjadinya tumpukan mayat. Tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa mereka yang tampak sebagai musuh pun kenyataannya adalah manusia seperti kita. Allah Ta'ala telah mengutus Hazrat Masih Maud salam di zaman ini yang mengenai diri beliau para penentang dengan berkoar-koar mengatakan, apa perlunya kami akan seorang Masih dan Mahdi. Dahulu ada keperluan terhadap sosoknya dan sungguh keperluan itu dahulu ada. Sekarang ada keperluan dan sungguh sekarang keperluan itu ada. Karena zaman mengumumkan dengan lantang. Zaman berteriak-teriak memberikan kesaksian dan bersumpah bahwa untuk menjadikan manusia menjadi manusia sejati dan untuk membawa kembali ajaran junjungan kita Rasulullah SAW dari bintang suraya membutuhkan seorang utusan Allah Ta'ala. Dan sosok itu telah muncul di akhir zaman ini untuk memberikan manfaat kepada dunia dalam wujud Hazrat Masih Maud salam. Dan Khilafat Ahmadiyah yang berdiri sepeninggal beliau tengah berupaya untuk menyebarkan cahaya ajaran ini. Dan hingga hari kiamat, inilah pintu yang dengan melewatinya umat manusia dapat memulihkan kehormatannya yang telah hilang. Jika tidak, segelintir manusia mungkin meraih kemenangan, tetapi kemanusiaan akan terus menderita kekalahan. Hadirin sekalian, dahulu di Kadian tinggal seorang penentang keras bernama Nahal Singh yang memperkarakan beberapa orang Ahmadi ke pengadilan. Pada suatu hari, tiba-tiba seorang wanita di keluarganya yang sedang sakit memerlukan minyak kasturi untuk pengobatan yang pada masa itu selain sangat mahal juga sangat langka. Dalam kondisi seperti itu, dengan terpaksa ia datang ke rumah Hazrat Masih Maud salam dan dengan pandangan tertunduk ia meminta minyak kasturi. Segera setelah mendengar permintaan orang tersebut, Hazrat Masih Maud salam masuk ke dalam rumah dan keluar membawa kurang lebih setengah tolah minyak kasturi dan menyerahkan kepadanya. Seorang pendeta Hindu bernama Lakshman Das datang kepada Hazrat Masih Maud salam dan berkata, Tuan Mirza, orang-orang di satu sisi mendapatkan faedah dari Anda, tetapi di sisi lain ketika Anda pergi ke pasar, mereka juga mencaci maki Anda. Hazrat Masih Maud salam menjawab dengan bersabda, Tuan Pendeta, permisalan kami adalah seperti pohon plum. Orang-orang datang melemparinya tetapi juga mengambil buahnya. Akhlak ini pun adalah akhlak yang diajarkan oleh sang Nabi yang terhadapnya. Suatu kali seorang dusun menjeratkan kain ke leher beliau dan menariknya dengan keras. Lalu mengatakan, wahai Muhammad SAW, harta yang merupakan hak milikku dari antara hak milik Allah, berikanlah itu kepadaku. Beliau SAW bersabda, baiklah. Tetapi rasa sakit yang kau timpakan kepadaku ini, balasannya akan dituntut juga dari engkau. Orang dusun itu dengan spontan menjawab, balasannya tidak akan dituntut dariku, karena aku tahu bahwa engkau selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Beliau SAW tersenyum dan memberinya 2 ekor unta yang penuh dengan biji jelai dan kurma. Orang itu dengan senang hati membawanya pulang. Nare takbir. Hazrat Muhammad Mustafa rahmatul alamin. Hazrat Masih Maud salam berusia sekitar 25 tahun. Terjadi suatu sengketa antara ayah beliau dengan beberapa orang mitranya mengenai penebangan pohon. Perkaranya sampai ke pengadilan. Ayah beliau mengutus Hazrat Masih Maud salam ke Gurdaspur untuk mengikuti persidangan. Pihak lawan yang mengetahui kesalehan dan ketakwaan beliau mengatakan kepada hakim di pengadilan, Tuan, tanyakanlah langsung perkara ini kepada Mirza Sahib, yakni Hazrat Masih Maud salam. Atas pertanyaan hakim, Hazrat Masih Maud salam bersabda, menurut saya pohon adalah seperti ladang. Sebagaimana dalam hal ladang kita memiliki bagian kepemilikan bersama, demikian juga halnya dengan pohon-pohon. Mendengar hal tersebut, hakim memberikan keputusan yang memenangkan pihak lawan. Mendengar ini, ayahanda beliau menjadi marah. Hazrat Masih Maud salam menanggung kemarahan ayahanda beliau, tetapi beliau tidak bisa membiarkan simpati terhadap manusia lepas dari tangan beliau. Di era sekarang ini, ketika demi sedikit keuntungan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan atas nama menegakkan perdamaian, jika ini bukanlah zaman datangnya
Masih Maud alaihissalam, maka kita terpaksa percaya bahwa zaman itu tidak akan pernah tiba. Hazrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih Al-Khamis bersabda, hari ini baik dunia mengakuinya ataupun tidak, bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam adalah Masih dan Mahdi atau bukan. Tetapi setiap orang menggaungkan hal ini dan kondisi dunia menuntut bahwa seorang pembaharu, seorang Masih dan seorang Mahdi harus ada di zaman ini yang akan membimbing dunia pada jalan yang benar. Hari ini dunia telah melupakan corak sejati dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Hawa nafsu telah menempatkan begitu banyak Tuhan di dalam hati yang disembah oleh setiap orang. Manusia telah melupakan tujuan penciptaannya. Ini adalah zaman keegoisan yang sedemikian rupa sehingga manusia berupaya untuk mengambil hak-haknya dengan merampas hak-hak saudaranya. Allah Ta'ala telah menyerahkan tugas untuk mengakhiri musibah dan penderitaan di zaman ini kepada Hazrat Masih Maud salam. Penyembuhan luka umat manusia yang tengah menangis dan meratap telah dipercayakan kepada Hazrat Masih Maud salam dan kepada khilafat yang beliau dirikan. Dan tanpa berpegang teguh padanya, impian perdamaian bagi umat manusia tidak lebih dari sebuah fata morgana. Alhasil, jika seseorang meninggalkan sikap fanatiknya dan meninggalkan perdebatan sepele, lalu memperhatikan seluruh situasi dan kondisi zaman ini, maka ia akan memahami makna yang hakiki dari Khatamun Nabiyyin, bahwa bagaimana Hazrat Rasulullah SAW telah meninggalkan pengaruh ajaran sucinya, tidak hanya pada diri orang-orang yang tinggal di masa awalin, tetapi juga pada mereka yang lahir di era akhirin, dan hingga hari kiamat. Inilah pengaruh atau jejak yang menjadi jaminan bagi kesejahteraan dunia dan kelangsungan hidup manusia. Jika syair Hafiz Shirazi berikut ini dapat tergenapi pada diri seseorang dalam makna yang sebenarnya, maka sosok itu adalah zat berberkat Rasulullah SAW. Segala kelangsungan hidup kita telah tercatat dalam lembaran sejarah dunia, dan tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat membuka segel tersebut. Alhasil, rasa cinta Hazrat Masih Maud salam kepada umat manusia dan semangat rasa simpati beliau yang luar biasa kepada mereka adalah suatu pantulan dari jejak langkah sang wujud suci yang bernama Hazrat Aqdas Muhammad Mustafa SAW. Dan semua nur yang kita lihat pada diri Hazrat Masih Maud salam merupakan anugerah dari sang cahaya matahari yang telah Allah Ta'ala utus untuk memberikan petunjuk kepada dunia dengan menjadikannya sebagai sirajam munira. Dan beliau alaihissalam lah yang telah membawa kembali iman, Islam, dan Al-Quran dari bintang suraya, yang adalah iman, Islam, dan Al-Quran yang sama yang dibawa oleh Hazrat Rasulullah SAW. Alhasil, hari ini kita semua satu suara dengan Hazrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib radhiyallahu an dan mengulangi sumpah beliau radhiyallahu an yang di dalamnya beliau seraya menjelaskan peri kehidupan Hazrat Masih Maud salam berkata, aku katakan dengan bersumpah demi Allah Ta'ala,